pakan yang terukur saya coba untuk saya kasihkan, terus saya coba tes lapangan sampai saya pengen tahu moodnya dia nanti seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijo Melon atau panggilan dari Comel. Saya selaku pemilik dan perawat Simandra dan Ngelocor. Untuk perawatan Simandra ini sangat mudah kalau saya perhatikan, karena yang utama kita wajib embun subuh sampai ketemu panas nanti sekitar 2 jam. Setelah itu kasih cepuk biar dia mandi. Habis mandi masuk ruangan tersendiri, yaitu di kamar mandi. Untuk usia Simandra sekitar 1,5 tahun. Untuk usianya masih 1,5 tahun dan masih belum mecah telur, karena dengan usianya yang mungkin masih muda, jadi dia sekarang untuk belajar kawin. Untuk mandra saya dapat dari teman saya. Waktu saya ambil masih usia sekitar kurang lebih 1 tahun, dan sekarang masih belum ada 2 tahun, sekitar 1,5 tahunan kurang lebih. Untuk love mandra sendiri saya dapatnya sudah di gantangan. Waktu itu sudah keluar durasi, cuman masih belum panjang, jedanya cukup rapat. Setelah itu saya agak sedikit feeling, saya selidiki sampai rumahnya. Saya tanya-tanya, ternyata memang pemilik juga punyanya teman. Dengan saya lihat burungnya juga ada feeling, saya berpikir tidak panjang lebar, langsung saya take over. Lovebird ini mulai saya ambil sampai saya rawat sekarang sekitar kurang lebih 2 minggu. Dan uniknya Lovebird Simandra ini ya dari segi gaya, kemungkinan saya feeling saya kuat di durasi, dan ternyata memang durasinya sudah mulai panjang lagi di saya. Dan untuk mandra ini sudah saya siapin beberapa jodoh, ada 2 jodoh untuk melangkah ke event besar. Karena di event besar nanti kan kita ketemu nanti lovebird yang aneh-aneh, yang lebih panjang, lebih mewah, lebih sangar lagi. Kemungkinan besar pengennya saya seperti itu mas, kayak burung-burungnya para konslet mania, suhu konslet itu mas. Untuk jodohnya mandra yang sekarang ini saya feelingnya yang pertama dia sama jodoh yang sekarang mulai gacornya enggak begitu, jadi dia bisa ngerem. Durasinya di rumah juga enggak begitu keluar, jadi jodoh yang sekarang ini bisa ngerem. Cuman dia masih belum bisa kawin enak sama jodoh yang kedua ini. Kalau jodoh yang satunya kawinnya enak, durasi di rumah bongkar-bongkar, di lapangan belum saya praktekin. Kalau jodoh yang kedua ini sudah
saya praktekin mas. Durasinya lumayan panjang, jedanya lumayan rapat. Kalau sama jodoh yang pertama masih belum kita coba mas. Cuma waktu itu sudah ada tertarikan mas, sudah ada daya tariknya. Memang saya sendiri totalnya jodohnya ada 3. Yang satu ini kita pakai, yang satu saya simpen di teman, yang satunya di rumahnya istri. Dan sebenarnya saya sendiri juga hobi mas ya, hobi juga pengennya dulu kepingin punya lovebird yang konslet. Dengan berjalannya waktu saya rawat, saya punya burung yang namanya ngocor. Saya rawat dari kecil, ya masih baru bisa mecah milet sendiri lah mas. Cuman waktu itu bener-bener saya rawat, pokoknya nggak tahu hasilnya kayak apa, yang penting saya rawat sebaik mungkin. Cuma materi terutama yang kita ambil, kalau dulu burungnya memang mulai kecil dia tipenya gacor mas, meskipun ada undulannya gacor, cuman waktu ya masih vector. Yang saya maksud vector kayak orang-orang ya yang keluar babek-babeknya gitu loh mas. Nah itu, dan sampai sekarang, sampai usia 1 tahun 1 bulan, alhamdulillah sama teman-teman sudah bisa dianggap katanya jeddah rapat, juga sudah masuk konslet. Dan untuk jodohannya kebetulan dulu mulai kecil mas. Jadi saya belinya memang single. Cuman saya punya lovebird lagi 1 dewasa. Maksudnya usianya lebih tua dari si lovebird ngocor saya ini, saya jodohin. Dan ternyata jodoh sampai sekarang. Dan sampai sekarang tetap jodoh masih belum saya ganti. Dari pengalaman saya untuk mencetak lovebird konslet juga ya begitu mas, ya soro kalau dikatakan gitu mas. Jadi dari lihat emosinya, terus birainya sama mood. Kalau selama ini saya belajar untuk mencetak lovebird konslet, ya dari ngelocor ini ya memang soro mas, sangat sengsara memang rawatnya gitu loh. Makanya kayak teman-teman bilang cetak lovebird konslet memang enggak segampang yang diomongkan. Memang iya mas, saya sendiri kayak gitu memang. Jadi mulai dari pakan yang terukur saya coba untuk saya kasihkan, terus saya coba tes lapangan sampai saya pengen tahu moodnya dia nanti seperti apa. Soro banget mas memang mas. Memang yang mulai apalagi cetak yang mulai 0 kayak saya contohnya, sampai mencetak lovebird konslet yang namanya ngelocor ini ya susah mas, memang soro. Ya terutama kita cari titik gacor dulu mas, titik gacor di rumah. Nanti kalau sudah gacor di rumah baru kita setting ke lapangan. Nah kita setting ke lapangan itu kan ada 2 mas. Yang satu kita cari yang jeddah rapatnya, durasi jeddah rapat. Yang kedua durasi panjang. Nah kalau kita udah ketemu durasi panjang atau durasi rapat, nah kita masih ada PR lagi mas. Gimana caranya ngeredam birai. Nah ngeredam birai mulai dari jodoh yang pertama, yang kedua apa kita turunkan lagi settingan pakannya. Jadi macam-macam. Nah nanti kalau udah mulai bisa ngeredam birai di rumah, kita coba lagi di lapangan. Karena enggak semua lovebird, terutama lovebird konslet gacor di rumah, di lapangan belum tentu gacor. Jadi sepengalaman saya untuk di lovebird ngelocor ini, dia kalau di rumah enggak begitu gacor, di lapangan durasi dia dapat, durasi kerja rapatnya juga dia dapat. Kesimpulannya ya awalnya kita cari materi dulu mas. Nah dari materi kita
kan macam-macam mas, ada yang dari baby mulai dari anak tuh suaranya yang aneh, yang pertama kan macam-macam toh mas untuk mencetak lovebird konslet kayak teman-teman yang lain. Kedua dari gacornya burung sama feeling postur mas atau potongan, itu yang terutama, itu tergantung kita. Yang penting lagi mas, sepengalaman saya di lovebird ngelocor ini, satu embun subuh mas, embun subuh nanti sampai ke jemur. Nah nanti jemur juga kita atur lagi mas, setelah jalan lapangan gimana jemur yang baik. Nah kalau udah jalan lapangan asal-asal jalan masih ada PR lagi, topnya dia di mana, top durasi, top jeda rapatnya di mana, itu mas, itu yang utama di situ. Kalau asal-asal ngekek di lapangan ya banyak memang mas, tapi top formnya burung, topnya dia atau mewahnya dia di lapangan seperti apa, itu yang perlu kita pelajari ya. Yang terutama satu mas, tahu karakter burung, sudah gitu aja yang terutama. Demikian sharing dari saya untuk teman-teman, tetap semangat, tetap rawat dengan baik, karena yaitu usaha insya Allah tidak mengkhianati hasil. Dan kembali lagi untuk para pencetak lovebird konslet, kita kembali lagi untuk direjeki. Sekian, terima kasih. Hobi kicau, salam gacor.